melihat Raja Api dapat menyeimbangi kekuatan pedang pelahap dewa yang berada di tangan Pangeran Kazuo. Namun tanpa sengaja pedang pelahap dewa terjatuh di atas tangan Pangeran Yikong yang membuat dirinya kembali bangkit. Di saat inilah dengan sekali serangan membuat Raja Api tak bisa berbuat apa-apa. Putri Yanda dan Pangeran Yanxi yang melihat ayahnya dalam bahaya. Mereka berusaha keras untuk mengalahkan Pangeran Yikong. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia, yang seketika tangan Pangeran Yanxi terputus terkena serangan pedang dewa. Di saat akan membunuh Raja Api, Putri Yanda berusaha untuk mencegahnya. Di saat inilah Pangeran Yikong ingat akan kebaikan Putri Yanda yang pernah menolong dirinya ketika akan mati. Karena tak ingin melihat sang ayah dan sang kakak mati konyol, Putri Yanda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membawanya kembali ke dalam istana suku api. Dari sinilah kita diberitahu jika seorang dewa tak memiliki kemampuan sihir spiritual yang kuat, maka dirinya tak akan bisa mengontrol kekuatan roh pedang dewa, serta ia akan termakan oleh roh pedang tersebut. Pangeran Kazuo yang mengerti bahwa Pangeran Yikong berhasil mengalahkan dan mengusir Raja Api, ia pun dengan seketika mencari keberadaan sang ayah dan ibu. Dan benar saja dengan seketika Pangeran Kazuo diserang olehnya, di mana saat ini sang raja dan ratu terkena racun ular api yang membuat dirinya tak terkontrol. Tak berselang lama datanglah Pangeran Yikong membantu menghentikan dan menetralkan racun ular api dengan pedang pelahap dewa di tangannya. Di saat inilah Raja dan Ratu suku es dapat normal kembali. Sedangkan di sisi lain, terlihat Putri Yanda dan Yanxi berusaha keras menyelamatkan Raja Api dengan menggunakan 7 api abadi karena luka yang dialaminya amatlah serius. Berkat usaha Pangeran Yanxi dan Putri Yanda, akhirnya Raja Api dapat tersadar kembali. Di saat inilah ia sangat menaruh dendam pada suku es, di mana dirinya tak akan pernah lupa untuk kembali menghancurkan dan membunuh semua suku es agar menjadi satu-satunya penguasa raja di 3 alam. Karena tak tega melihat putranya kehilangan 1 tangan demi melindungi dirinya dari serangan pedang dewa, Raja Api mentransfer sihir api suci ke dalam tubuh Pangeran Yanxi agar tangannya dapat tumbuh kembali. Putri Yanda yang melihat kondisi sang ayah semakin parah, ia menyuruhnya untuk segera melakukan meditasi agar kekuatan serta lukanya segera pulih. Sedangkan di sisi lain, terlihat Raja dan Ratu Es berusaha semaksimal mungkin memulihkan kembali sihir es Pangeran Kazuo. Namun hal tersebut tidaklah berhasil, di mana sihirnya tak bisa kembali pulih. Bahkan terlihat Pangeran Kazuo tak dapat membekukan air yang berada di dalam gelas. Di saat inilah sang ratu mencoba untuk menasihati Pangeran Kazuo untuk selalu tegar dan sabar, di mana sang ratu juga meminta pada sang raja untuk mencari cara agar sihir Pangeran Kazuo bisa segera pulih. Di tempat lain, Pangeran Yanxi dengan ambisinya menyuruh semua pasukan menyerang dan merebut kembali istana Bila Es, di mana saat ini tentunya suku es tak akan menyangka bahwa dirinya akan memimpin penyerangan secara tiba-tiba, karena hal yang paling utama dalam perang ialah waktu dan kesempatan. Namun aksinya digagalkan oleh Putri Yanda, karena saat ini Pangeran Yikong mempunyai pedang pelahap dewa yang kemampuan sihirnya bisa memporak-porandakan semua suku api dengan sekali hentakan. Bahkan kekuatan sang ayah si Raja Api tak mampu untuk menahan dan mengalahkannya. Ya, karena kekuatan mereka yang sangat berbanding jauh, Putri Yanda memutuskan untuk mencari cara menggunakan akal pikiran dan strategi yang matang agar dapat mengetahui kelemahan Pangeran Yikong.
Sedangkan di sisi lain terlihat tubuh Pangeran Kazuo tiba-tiba mengeluarkan reaksi, di mana hal tersebut diakibatkan oleh roh pedang yang bersemayam di dalam tubuhnya yang membuat dirinya hilang kendali. Sang nenek yang mengerti akan hal tersebut tentunya tak bisa berbuat apa-apa. Yang seketika datanglah Pangeran Yikong membantu menetralisir roh pedang yang berada di dalam tubuh sang kakak agar tak membahayakan orang yang berada di sekitarnya. Tak lama kemudian malam harinya, terlihat sang ratu merenungi akan nasib yang dialami oleh Pangeran Kazuo, di mana saat ini sang pangeran sudah dianggap seperti manusia biasa yang tak lagi memiliki kekuatan spiritual apapun. Bahkan umurnya sependek suku manusia. Sang raja yang mengetahui bahwa keadaan Pangeran Kazuo semakin parah, ia memaksa Pangeran Kazuo untuk segera menikahi Duyung Lang agar bisa memiliki jimat air mata suku Duyung. Dimana dengan jimat tersebut maka Pangeran Kazuo mempunyai kesempatan untuk mengubah takdir dengan menemukan keberadaan misteri gunung salju ilahi. Hari-hari pun berlalu, terlihat Pangeran Yikong mengasah kekuatannya agar bisa menguasai kekuatan pedang pelahap dewa dengan maksimal, di mana ia tak akan membiarkan Raja Api dan pasukannya mengalahkan kembali suku es. Sang ibu yang melihat kemampuan Pangeran Yikong bertambah hebat, ia pun sangat bangga dan takjub. Disinilah sang ibu akan membantu Pangeran Yikong agar bisa menjadi raja suku es di masa depan. Sedangkan di sisi lain, dilihatkan Putri Yanda dan Pangeran Yanxi sampai di sebuah hutan dekat istana Bilah Salju, di mana mereka akan menyusup secara diam-diam ke dalam istana dengan menggunakan pakaian khas suku es. Namun tak berselang lama kedatangan Putri Yanda diketahui oleh para penjaga bumi. Di saat terdesak dan terkepung, di waktu bersamaan datanglah Pangeran Yikong yang seketika membawanya ke dalam istana Bilah Es dengan kemampuan sihir es miliknya. Namun tak disangka ternyata orang yang ia selamatkan ialah Putri Yanda suku api. Disinilah Putri Yanda menjelaskan akan maksud tujuannya menghampiri Pangeran Yikong yang tak lain dan tak bukan untuk melampiaskan rasa rindu padanya. Pangeran Yikong yang mengerti akan taktik Putri Yanda, tentunya ia tak akan mudah percaya serta tak akan membiarkan orang suku api menjamah kembali suku es. Dan benar saja tak berselang lama Pangeran Yikong dengan tega membuang Putri Yanda di sebuah lembah es dalam kondisi tak tersadarkan diri. Keesokan harinya terlihat para tetua 5 suku berkumpul di dalam aula istana. Disinilah sang raja mengucapkan rasa terima kasih pada mereka karena sudah berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan dan mengusir Raja Api, sehingga istana Bilah Es dan suku lainnya dapat kembali damai dan tentram. Di momen yang sakral, Raja Es memberitahu pada mereka bahwa tak akan lama lagi tahta serta kedudukan sebagai sang raja penguasa 3 alam akan berakhir. Untuk itu sebelum hal tersebut berlangsung, sang raja memberikan hadiah pada 5 tetua suku sebagai tanda akan kesetiaannya pada perintah suku es. Disinilah petinggi Swanta memberitahu pada mereka bahwa Raja Es memberikan hadiah bunga es kesetiaan, dimana jika salah satu suku yang ingkar janji dan berkhianat, maka bunga tersebut akan menghisap darahnya hingga tewas. Kelima tetua suku yang mendengarkan akan penjelasan petinggi Swanta dengan seketika mengucapkan rasa terima kasih pada sang raja karena sukunya masih dianggap setia. Di saat bersamaan pula Pangeran Yikong juga memberikan sebuah hadiah kejutan pada sang raja berupa kayu bakar yang akan digunakan suku api untuk melakukan penyerangan susulan pada suku es. Disinilah atas kerja keras Pangeran Yikong, sang raja dan kelima tetua suku memberikan apresiasi padanya. Tak sebatas itu, salah satu tentara suku es memberitahu pada sang raja bahwa Pangeran Yikong sangat berjasa banyak atas tindakannya mengalahkan Raja Api, di mana dirinya pantas untuk mendapatkan suatu penghargaan. Sang raja yang mengetahui hal tersebut, ia pun menanyakan akan keinginan padanya. Disinilah Pangeran Yikong mengatakan pada sang raja bahwa keinginannya saat ini yakni untuk mengumumkan di hadapan 5 tetua suku bahwa hanya dirinya lah yang pantas dan patut untuk menjadi penerusnya di masa depan. Dikarenakan saat ini hanya dirinya lah satu-satunya pangeran suku es yang memiliki kemampuan spiritual tertinggi yang mampu untuk menjadi raja penguasa 3 alam. Sang raja dan yang lainnya tentunya sangat terkejut mendengarkan permintaan Pangeran Yikong. Di saat inilah Pangeran Yikong juga merendahkan sang kakak di hadapan mereka semua, karena saat ini ia hanyalah pangeran lemah yang tak memiliki kemampuan apapun untuk memimpin dan menjadi raja penguasa. Pangeran Kazuo yang mendengarkan akan ucapan sang adik, ia hanya terdiam dan menerima akan kenyataan yang ia alami saat ini. Disinilah sang raja es meminta waktu pada mereka untuk memikirkan pangeran yang pantas menjadi penerusnya.
Tak berselang lama keesokan harinya terlihat Raja Es dinasihati oleh para petinggi istana untuk mencegah keinginan Pangeran Yikong menjadi penerusnya, dikarenakan hanya Pangeran Kazuo lah yang memiliki garis asli keturunan suku Es. Sedangkan di sisi lain Ratu Es sengaja menemui Pangeran Kazuo di taman istana. Sang ratu meminta pada Pangeran Kazuo untuk mencegah keinginan Pangeran Yikong menjadi raja. Pangeran Kazuo yang sadar diri akan kondisi, ia pun menolak atas perintah sang ratu untuk mencegah Pangeran Yikong menjadi raja. Di waktu bersamaan, sang raja juga menghampiri dan mengatakan pada Pangeran Kazuo, jika hal tersebut ia tolak maka ia tak akan mengakui dirinya sebagai anak dan tak akan membiarkan penjaga bumi Leluhur berada di dalam istana suku Es. Sedangkan di tempat lain terlihat Du Yongle menemui Pangeran Yikong, di mana ia tak terima akan kata-kata yang diucapkan oleh Pangeran Yikong di hadapan Kazuo. Meskipun dirinya sudah tak memiliki sihir, namun kebaikan yang ia korbankan merupakan sifat yang dibutuhkan oleh semua orang. Di saat dilanda bingung dan kesepian, datanglah penjaga bumi menghampiri Pangeran Kazuo di sebuah danau hutan kabut salju. Disinilah mereka bersama-sama menghilangkan kepenatan hidup yang penuh dengan tanda tanya. Yang tentunya saat ini, Pangeran Kazuo memutuskan untuk hidup di alam bumi agar terbebas dari paksaan sang ayah menjadi penguasa 3 alam. Penjaga bumi yang mendengarkan akan hal tersebut, ia pun sangat sedih karena tak tega melihat kondisi Pangeran Kazuo yang tak lagi memiliki apapun untuk semangat hidup. Di sisi lain, Ibu Selir yang tak ingin melihat Pangeran Kazuo terpilih menjadi raja penerus tahta, ia menyayatkan sebilah pisau di tangannya agar roh pedang yang berada di dalam tubuh Pangeran Kazuo kembali bangkit. Dan benar saja, dengan waktu sekejap terlihat Pangeran Kazuo kembali kesakitan yang membuat dirinya tak terkendali. Di waktu bersamaan datanglah Pangeran Yikong yang seketika menetralkan Pangeran Kazuo dengan pedang miliknya. Disinilah Pangeran Yikong sangat marah pada sang ibu karena telah mengganggu roh pedang yang berada di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Pangeran Kazuo yang tersadar, ia pun merasa sangat bersalah melihat penjaga bumi Leluhur pingsan dan terluka karena dirinya.